Haleluya. Saya mau katakan bahwa hari ini kita masih punya pengharapan. Kita mau berserah kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus, bahwa kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan tetap dan selalu baik memelihara dan memberkati kehidupan setiap kita. Hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-98, ayatnya yang keempat. Di situ firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan ayat ini untuk kita semua ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kepada kita firman Tuhan mengajak untuk mari bersoraklah bagi Tuhan. Bergembiralah kata firman Tuhan, dan bermazmurlah untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini tahukah kita semua bahwa ternyata Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senang dengan sorak-sorai dan pujian dari umatnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di lain kasus bahwa ternyata sorak-sorai dan puji-pujian itu mempunyai kuasa.
Ternyata sorak-sorai dan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan dengan segenap hati kita itu sanggup meruntuhkan tembok-tembok yang ada di sekeliling kita. Saudara mungkin ingat ada kisah yang dicatat dalam firman Tuhan tentang runtuhnya tembok Yeriko. Itu dicatat dalam kitab Yosua pasal 6. Di sana dikatakan bahwa tembok Yeriko itu runtuh setelah bangsa Israel bersorak kepada Tuhan. Mari kita melihat sejenak ayat ini, saudara, dalam kitab Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-20. Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Di situ firman Tuhan mencatat bahwa lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka atau bangsa Israel ini mereka bersorak dulu, maka tembok itu runtuh. Atau dengan kata lain, sorakan mereka itu meruntuhkan tembok yang menjulang tinggi dan kokoh itu. Jadi Bapak Saudara, kita perlu memahami satu hal dalam kisah ini, bahwa ternyata bersorak dulu maka mujizat terjadi, tembok itu runtuh. Ada banyak orang yang seringkali nanti bersorak setelah temboknya runtuh, baru ada bersorak kepada Tuhan. Tapi di kisah ini diceritakan bahwa mereka justru bersorak dulu, maka mereka mengalami kuasa dari sorak-sorak dan puji-pujian itu, bahwa ternyata tembok yang di depan mereka itu dibuat Tuhan runtuh dan mereka mengalami kemenangan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, betapa ada kuasa yang luar biasa di dalam sorak-sorak dan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi jangan rubah ya konsepnya. Jangan nanti setelah kasus atau jangan nanti setelah persoalan kita, tembok di depan kita runtuh dulu baru kita mau bersorak kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, mari bersoraklah dulu kepada Tuhan, maka kita akan alami mujizat dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Puji Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ada juga kisah lain. Kita melihat dalam kitab 2 Tawarik pasal 20. Kitab 2 Tawarik pasal 20, di situ pun diceritakan tentang kisah seorang Raja Yosafat yang diserang oleh laskar yang besar pada waktu itu. Nah, secara manusia Raja Yosafat sangat ketakutan. Tapi kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mari saja kita pun melihat kisah ini dalam kitab 2 Tawarik pasal 20, mulai ayat yang ke-20 saya bacakan. Di situ firman Tuhan mencatat bahwa keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan ini bahwa ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan, maka Tuhan membuat penghadangan terhadap laskar yang besar itu, sehingga laskar yang besar ini terpukul kalah. Mereka yang tadinya mau menyerang Raja Yosafat dan bangsa Yehuda, justru oleh Tuhan dibuat mereka yang saling bunuh-membunuh. Sehingga pada waktu itu Raja Yosafat dan bangsa Yehuda hanya menonton saja. Dan tampaklah, kata firman Tuhan, mereka semua atau laskar yang besar itu telah menjadi bangkai yang berhamburan di tanah, tanpa ada satupun yang tersisa. Wah saudara, ternyata dahsyat sekali kuasa dari puji-pujian dan sorakan yang kita naikkan kepada Tuhan itu. Maka mungkin Bapak Ibu Saudara ingat, ada satu pujian yang beberapa kali pernah kita nyanyikan. Lirik pujian itu saya senang sekali, dikatakan bahwa ada kuasa dalam pujian, maka bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa di dalam pujian yang sanggup membungkamkan kekuatan lawan. Puji Tuhan. Jadi saudara, mari pakai bibir mulut kita ini untuk terus bersorak memuji nama Tuhan ya, sebab ada kuasa dalam setiap sorakan dan puji-pujian kita.
Lalu kemudian ada satu lagi kisah yang lain juga yang dicatat dalam firman Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita bisa Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Saya bacakan firman Tuhan. Ketika kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Dan saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ketika Paulus dan Silas pada malam itu mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah, ternyata puji-pujian itu menggoyahkan sendi-sendi penjara yang ada di dalamnya kedua orang ini, dan bahkan ada rekan-rekan mereka yang lain yang terkurung di sana. Sendi-sendi penjara itu terkoyakkan dan pintu terbuka dan melepaskan belenggu mereka. Puji Tuhan, saudara. Wah, sungguh luar biasa sekali kuasa dari puji-pujian dan sorakan yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jangan anggap enteng atau jangan anggap gampang ya puji-pujian kepada Allah itu. Karena firman Tuhan dengan jelas membukakan kepada kita semua hari ini bahwa tembok apapun yang ada menghadang di depan kita, tembok persoalan mungkin, tembok pergumulan kita mungkin, atau ada tembok ujian atau apapun yang sementara ada di depan kita, itu sanggup diruntuhkan dengan kuasa puji-pujian dan sorakan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dengan kita bersorak dan memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, saat itulah tembok-tembok kita akan runtuh oleh karena mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, sekali lagi jangan ubah konsepnya ya. Jangan tunggu nanti masalah kita selesai dulu, jangan tunggu nanti tembok kita runtuh dulu baru kita mau bersorak untuk Tuhan. Itu konsep yang sebaliknya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu konsep yang baru, bahwa ternyata justru bersoraklah bagi Tuhan, memujilah Tuhan senantiasa, sebab di saat kita bersorak dan memuji Tuhan, di sana ada kuasa dari puji-pujian yang sanggup meruntuhkan tembok di depan kita. Jadi mari saya ajak kita semua hari ini, mari taklukkan, mari runtuhkan semua tembok yang menghadang di depan kita dengan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, jangan sulit ya untuk membuka mulut kita, jangan berat untuk membuka mulut kita untuk bersorak, untuk memuji, untuk menyembah kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita diam di saat menyembah, mari mulai hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, buka mulut kita, bersuara, bersorak dan memujilah akan Allah kita yang dahsyat. Maka kita sendiri akan mengalami kuasa dari puji-pujian dan sorakan yang kita naikkan kepada Tuhan. Mujizat terjadi, jadi milik dan bagian saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Alamilah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib ketika engkau bersorak dan memuji Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan, engkau berfirman kepada kami hari ini. Tuhan, tolong mampukan kami untuk jadi pemuji penyembah engkau, sehingga itu memperkenankan hati Tuhan, dan kami akan melihat apapun tembok yang menghadang di depan kami, Tuhan sanggup runtuhkan semuanya dengan kuasa puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong beserta kami sepanjang hari ini. Hidup kami di tangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai semua kami umat-umat Tuhan dalam setiap aktivitas kegiatan, usaha, pekerjaan, studi anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.